Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 61 sampai 70 pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang persamaan garis lurus. Nomor 61, persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan negatif 1,0 adalah soal nomor 61 ini bisa kita gunakan rumus sebagai berikut ya. Jadi rumus ini bisa digunakan ketika diketahui dua titik. Nah, di sini anggap saja di sini X1, ini Y1, kemudian ini pasangan dari X2 dan Y2. Untuk dimasukkan ke rumus ini, maka variabel Y dan X tidak perlu diganti. Yang perlu diganti hanya yang ada bilangan 1 atau 2-nya. Berarti kita tulis ulang, Y dikurangi, Y1-nya adalah 3, berarti dikurangi 3. Y2-nya di sini adalah 0, berarti 0 dikurangi Y1 adalah 3, sama dengan X kita tulis ulang, dikurangi X1. Nah, X1 di sini 2 ya nilainya, per X2 di sini nilainya adalah negatif 1, kemudian dikurangi dengan X1. X1-nya adalah 2. Kita rapikan ya. Yang atas biarkan Y dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 2 per 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Negatif 1, negatif 2 berarti negatif 3. Nah, bentuk ini karena sama-sama punya negatif 3, itu artinya boleh dibagi ya. Negatif 3 dibagi negatif 3, atau bisa kita coret ya, karena hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan bagian yang atas saja ya. Kemudian kita rapikan di sini, Y dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 2. Y sama dengan negatif 3 kita pindah ruas ke ruas kanan ya. Berarti X dikurangi 2, negatif 3 kita pindah menjadi positif 3. Y sama dengan X, negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah positif 1. Berarti jawabannya poin A. Nomor 62. Caranya sama ya, karena di sini diketahui 2 titik. Berarti kita menggunakan rumus ini. Ini adalah X1, ini Y1. Kemudian untuk 0,2 ini kita anggap sebagai pasangan dari X2 dan Y2. Kita masukkan ke rumus ini ya. Ingat Y dan X tidak perlu diganti, berarti Y dikurangi Y1 adalah 0, berarti Y dikurangi 0. Y2 di sini adalah 2 dikurangi dengan Y1-nya adalah 0 sama dengan X dikurangi dengan X1 di sini negatif 4, berarti berubah menjadi positif 4 ya. Kemudian X2 adalah 0 dikurangi dengan X1. X1-nya adalah negatif 4. Karena di sini ada tanda negatif, berarti di sini positif 4. Selanjutnya kita rapikan ya. Y karena dikurangi 0 tetap ya, per 2 dikurangi 0 tetap 2. Yang atas tetap X tambah 4, 0 tambah 4 berarti tetap 4. Selanjutnya boleh kita coret ya, di sini dengan cara dibagi. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, lalu kita kalikan silang. Berarti hasilnya adalah 2Y sama dengan X tambah 4. Kemudian kita sesuaikan dengan permintaan soal ya di sini. 2Y kita pindah ke ruas kanan ya, sehingga menjadi 0 sama dengan X dikurangi dengan 2Y ditambah dengan 4. Kemudian kita sesuaikan dengan pilihan ganda, di mana 4 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri ya, sehingga jadinya negatif 4 sama dengan X dikurangi 2Y. Atau boleh dibalik ya, X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 63 menggunakan rumus yang sama. Di sini X1 dan Y1 ini adalah X2 dan Y2. Tinggal kita masukkan ke sini ya. Y dikurangi Y1, kebetulan di sini Y1-nya adalah 0, berarti tetap Y, per Y2. Y2 di sini adalah 3. Kemudian dikurangi dengan Y1, Y1-nya adalah 0, berarti tidak perlu kita tulis. Kemudian X dikurangi dengan X1, X1-nya 0, berarti tidak perlu kita tulis. Kemudian X2, X2-nya adalah 2, dikurangi dengan X1-nya adalah 0, ya di sini, berarti tidak perlu kita tulis. Kemudian 3 kita kalikan ke sini ya, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 3 per 2X, sehingga jawaban yang benar adalah D. Nomor 64. Kita menggunakan rumus yang tadi ya.
karena di sini ada dua titik, negatif 1, negatif 2, dan titik pangkal atau 0,0. Nah, ini berfungsi sebagai X1 dan Y1, kemudian ini berfungsi sebagai X2 dan Y2. Kita masukkan ke rumus ini ya. Y dan X tidak perlu diganti ya. Kita tulis Y dikurangi dengan Y1-nya di sini adalah negatif 2, berarti di sini ada tanda pengurangan berubah menjadi positif 2 per Y2. Y2-nya di sini 0 dikurangi dengan Y1. Y1-nya di sini adalah negatif 2 ya, berarti tetap kita ubah menjadi positif 2. X dikurangi dengan X1-nya adalah negatif 1, ketemu tanda pengurangan di sini berubah menjadi positif 1 per X2 di sini 0, berarti 0 ya, dikurangi dengan X1. X1-nya adalah negatif 1, berarti positif 1. Kita rapikan ya, Y tambah 2 per 0 tambah 2, 2 sama dengan X tambah 1, 0 tambah 1 berarti 1. Nah, kalau 1 biarkan saja ya. Kita kalikan silang ya di sini. Nah, karena dikalikan 1 berarti Y tambah 2 sama dengan 2 kita kalikan X berarti 2X. 2 juga harus kita kalikan ke 1 ini berarti plus 2. Selanjutnya ruas kiri ini kita bawa ke ruas kanan ya. Berarti jadinya 0 sama dengan 2X dikurangi Y. Karena Y di sini positif, pindah ruas berarti menjadi negatif. Kemudian ditambah dengan 2. Nah, ini 2 kita pindah menjadi negatif 2. Sehingga 0 sama dengan 2X dikurangi Y. Karena di sini hasilnya sudah 0. Berarti yang benar adalah jawaban poin C. Kemudian untuk soal nomor 65, jika ada soal seperti ini, kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Di sini nilai 4 ya pada sumbu X, berarti kita pasangkan ke sumbu Y, 4Y. Kemudian di sini angka 2 pada sumbu Y, berarti kita pasangkan dengan variabel X. Kemudian 4 sama 2 kita kalikan hasilnya 8. Kalau kita sederhanakan ya dengan cara dibagi 2, berarti hasilnya 2Y ditambah dengan X sama dengan 4. Kemudian kita sesuaikan dengan permintaan pada pilihan ganda ya, di mana X-nya ini kita pindah ke ruas kanan. 2Y sama dengan positif X kita pindah menjadi negatif X ditambah dengan 4. Berarti hasil yang kita dapatkan adalah poin A. Nomor 66. Persamaan garis di atas yang melalui titik 1,1 dan negatif 1,2 adalah, kita bisa menggunakan rumus ini ya, atau pakai cara cepat boleh. 1,1 dimasukkan ke persamaan garisnya, kalau bernilai 0 benar. Jangan lupa titik negatif 1,2 juga dicek ke sini, hasilnya kalau 0 maka itu benar. Kalau saya pakai cara, kita gunakan cara ini ya. Ingat Y dan X tidak perlu kita ganti, berarti Y dikurangi dengan Y1. Nah, kita harus tentukan dulu ya di sini. X1, Y1, X2, Y2. Nah, di sini Y1-nya adalah 1 ya, berarti Y dikurangi 1 per Y2-nya adalah 2 dikurangi dengan Y1-nya adalah 1 per X dikurangi X1-nya. X1-nya di sini 1 per X2. X2-nya adalah negatif 1 dikurangi dengan X1-nya adalah 1 juga ya. Berarti kita dapatkan Y kurang 1 per 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Yang atas tetap X min 1 per min 1 berarti min 2. Kita kalikan negatif 2 ke sini ya. Negatif 2 kali Y berarti negatif 2Y. Negatif 2 kali negatif 1 berarti positif 2 sama dengan 1 kita kalikan ke atas tetap X min 1. Selanjutnya ruas kiri ini kita pindah semuanya ke ruas kanan. Sehingga ruas kiri ini tersisa 0 sama dengan X. Kemudian di sini kalau kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 2Y. Kemudian dikurangi dengan 1. Kemudian 2 kita pindah menjadi negatif 2. Sehingga 0 sama dengan X tambah 2Y. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah poin 4. Berarti jawabannya D. Nomor 67. Persamaan garis yang memiliki gradien 3, ini sebagai M ya. Karena simbol dari gradien adalah M, melalui titik negatif 1,2. Anggap saja di sini X1 dan Y1. Kalau diketahui gradien dan salah satu titik, maka
kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut untuk mencari persamaan garisnya. Ingat, Y dan X tidak perlu diganti. Sekarang kita masukkan satu persatu ya. Berarti Y dikurangi dengan Y1. Nah ini sebagai Y1-nya ya. Berarti 2, M-nya adalah 3, kemudian X dikurangi, X1-nya adalah negatif 1, ketemu tanda negatif berarti positif 1. Selanjutnya, Y sama dengan 3 kali X berarti 3X, 3 kali 1 berarti 3, negatif 2 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Sehingga Y sama dengan 3X ditambah dengan 5. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 68, kita bisa menggunakan skema seperti tadi ya, karena diketahui satu titik dan gradiennya. Y kita biarkan Y1-nya ini ya, karena ini X1, ini Y1, berarti Y1-nya negatif 4, ketemu tanda negatif berarti positif 4 sama dengan M. M-nya adalah 5/2, dikalikan dengan X, dikurangi X1-nya adalah 3. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 saja ya. Jadi ini dikali 2, berarti semuanya kita kalikan 2. Y kali 2 berarti jadinya 2Y, ditambah dengan 4 kali 2 berarti jadinya 8. 5/2 kali 2 berarti jadinya 5. Yang ini tetap ya, X min 3. 2Y ditambah dengan 8 sama dengan 5 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali, berarti 5X. 5 kali negatif 3 berarti negatif 15. Selanjutnya ruas kiri ini kita bawa ke ruas kanan, berarti 0 sama dengan 5X. 2Y kita pindah menjadi negatif 2Y, negatif 15. 8 kita pindah menjadi negatif 8. 0 sama dengan 5X dikurangi 2Y, negatif 15 dikurangi 8 berarti negatif 23. Sehingga hasil yang benar adalah poin B. Nomor 69, kita bisa menggunakan skema yang sama ya, ini ya. Y berarti Y-nya kita biarkan, Y1-nya ini ya. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Karena Y1-nya negatif 3, ketemu tanda pengurangan berarti positif 3, sama dengan M, M-nya 8, X1-nya adalah 1. Nah, ini kalau kita jabarkan di sini, Y ditambah 3 sama dengan 8 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali, berarti jadinya 8X dikurangi dengan 8. Kemudian ruas kanan kita pindah ke ruas kiri ya, sehingga jadinya 0 sama dengan 8X. Y kita pindah menjadi negatif Y, dikurangi dengan 8. Positif 3, kita pindah ruas menjadi negatif 3. Kemudian kita rapikan ya, 8X dikurangi Y. Kemudian di sini, negatif 8 dikurangi 3 berarti negatif 11. Kita sesuaikan dengan permintaan soal ya. Berarti negatif 11 ini kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 11 sama dengan 8X dikurangi dengan Y. Atau dibolak-balik juga boleh. 8X dikurangi Y sama dengan 11. Berarti jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 70. Diketahui gradiennya berarti M-nya melalui titik 0,1 berarti X1 dan Y1. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Y dikurangi Y1-nya adalah 1. M-nya adalah negatif 4/3, kemudian di sini X dikurangi X1-nya adalah 0, berarti tidak perlu kita tulis ya, cukup begini saja. Kemudian kita kalikan 3 saja agar tidak ada pecahan ya. Y kali 3 berarti jadinya 3Y, negatif 1 kali 3 berarti negatif 3 sama dengan negatif 4/3 kali 3, nah 3-nya kita coret berarti negatif 4X. Negatif 4X ini kita pindah ke ruas kiri, berarti jadinya positif 4X ditambah dengan 3Y, kemudian negatif 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 3, sehingga hasil yang benar adalah poin C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk nomor 61 sampai 70. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.